Anjing goblok sih ya. Kalau kamera belakangnya gimana? Iya tuh. Maksud gini? Maksud gini sih? Iya. Kebalik lah. Hah? Iya. Gini gue. Gini. Ay, Gini aja dah. anjir. Malu aku ah. Pinggir-pinggir kan dulu. Kopi sampai. Anjir. Nggak ada nonton cuy. Hah? Ya kan belum join sama Bang Gandhi. Santai aja ada. Itu udah ada satu. Siapa ini? Ini kita live. Ya, udah Lu bubar chat nih. Bang itu? Udah malam bang, gak dibalas. Habis order kali, 7:30. Ya kan? Gak tahu. Kirim lah linknya, itunya ke setanah air. Udah. Masa sih? Kayak mana kuncinya nih, gak mau. Mereng deh. Gak bisa. Nah, diturut di ini kan. Wah. Oh, mereng deh. Udah ini. Hah? Udah mulai. Malam gimana katanya? Malam gimana? Taruh bang, telepon dia. Hah? Halo, assalamualaikum bang. Halo, Iya. ya ya. Ini kan abang masih di jalan, nggak apa-apa. Instagram live di mobil nggak apa-apa ya? Lagi abang nyetir atau gimana nih posisinya? Nggak nyetir. Kalau nyetir mah bisa, ada yang nyetir. Oh, nggak ganggu bang. Kalau di jalan atau masih lama nyampe nya? Nggak apa-apa, sambil di jalan aja nanti berhenti di. Tadi ada dipanggil mendadak sama senior ke Jakarta. Oh, Nggak apa-apa di mobil kan, ya abang nggak nyetir, yang nyetir mah ada oh ya udah, teman. ya udah, boleh deh bang. Jadi gimana caranya ini? Abang buka ada Instagram kan ya? Ada. Iya bang, lo coba buka dulu bang. Itu ada game kayak Bogor udah mulai. Itu kan udah mulai live kan? Terus saya pencet apa? Itu kayu Bogor. Request dulu join gitu. Alah, gimana katanya? Oh, di mobil kan ya abang nggak nyetir, Instagram ya. Iya, Oke. Sip. iya bang. Anjir, jelek kali aku di sini. Jelek kali. Ayo pinjol. Kok di sini kok ganteng kali? Itu aja lah. Demi kebaikan umat ini. Enggak sama aja. Ganteng ya kau. Pacarmu banyak. Wave tuh apa sih wave? Saya pencet apa? Itu kayu Bogor. Request dulu join gitu. Sip. Iya bang. Ya kamu mau kita berdua. Tutup lah ini bang. Lu tutup. Jangan di sini lah. Enggak. Itu silent aja, matikan. Ini tutup aja. Mana nggak mau dia? Prima Gandhi, join it. Nah, udah masuk nih. Ini gimana cara itunya? Hello. Go live with Prima. Udah. Apa? Ya, halo nih. Halo, Gelap. assalamualaikum bang. Ya, Waduh, lagi bener-bener di jalan bang ya. iya nggak apa-apa. Ini ternyata sudah rame lagi di jalan tol ini. Oh, menuju mana bang? Menuju Bogor. Oh, lagi ke Bogor. Iya, Oh, berarti tol Jagorawi bang ya. iya. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kan Oh, suaranya berarti terdengar toh. Kalau iya terdengar betul bang. Berarti boleh kita mulai bang ya.
Ya, mulailah, mulai yuk. Oke, sebelumnya aku bacain dulu kali Bang ya, sedikit profil Abang kali ya. Ya, ya, ya. Oke, mari kita buka ya diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan, teman-teman semua. Jadi malam ini pada tanggal 5 Juni kita mengadakan diskusi yang judulnya adalah kesiapan perguruan tinggi dalam new normal di tengah pandemi seperti itu ya. Jadi udah hadir di sini abang kita, pembicara kita atas nama Prima Gandhi SP MSI seperti itu. Jadi abang ini aktif dalam ini bang ya, organisasinya ada HMI, terus DPMT Dulu, PD. sekarang kan udah enggak. Oh, udah senior bang ya. Bukan senior, udah enggak mahasiswa lagi. Oh iya. Terus ada Karang Taruna, Taruna Tani, Indonesia Pemuda Pelopor, AMS, ISEJ, ITSMI, KAHMI, dan lain-lain seperti itu. Jadi lulus S1 tahun 2009 Bang ya. Ya, Dan S2-nya tahun 2014 seperti itu. Oke, nomor teleponnya Bang ini kalau mau menghubungi, Abang ini lahir di Jakarta tanggal 21 April tahun 86 ya Bang. Tinggal di Jalan Gang Masjid nomor 66 RT 2 RW 12 seperti itu. Nomor teleponnya 025 0811 1198 604. Oke. Itu mungkin ya Bang profil singkat dari Abang ya. oke. Oke, sip. Oke nih Bang. Sekarang kita Oh. Abang kegiatannya apa nih Bang kalau sekarang yang aktif ini Bang? Gimana? Mengajar. Kegiatan sekarang dosen Bang ya. Saya iya mengajar di Fakultas Ekonomi, Departemen Ekonomi. Senior kita juga nih senior Bang Beginner Subhan, salah satu surat kemahasiswaan nih. Sudah bilang mantap Hmm, PB nih. Harusnya beliau juga nanti diundang nih. oh iya. Oke Bang, berarti kan Abang kan langsung ya bergerak di tenaga kependidikan Bang ya. Betul. Berarti ini Bang, ketika muncul nih Bang, pertama kali nih masalah yang begini, masalah tentang Hmm, virus corona yang akhirnya membuat mahasiswa belajar di rumah seperti itu Bang. ya, Pertama bagaimana nih Bang tanggapannya nih ketika hal ini kan baru terjadi gitu ya, Eh, betul. baru aja gitu, belum ada pengalaman-pengalaman lain kayak gitu Bang. Oke. Yang jelas ketika kita menghadapi tamu ini di tahun 2020, kita mau nggak mau harus bisa beradaptasi. Ya, karena bangsa Hmm, yang menang sekarang siapa yang menang? Bangsa yang bisa beradaptasi ya. Bukan hanya dia menguasai sumber hmm, daya, tapi bisa beradaptasi. Nah, satu sisi COVID ini membuat orang menjadi mau nggak mau mengikuti teknologi gitu. Ya dosen iya, ya kalau kita mungkin sudah biasa lah ya streaming atau apa belajar online gitu ya. Tetapi kan ada juga beberapa dalam quote mahasiswa ya. Kita sekarang yang malas juga kan untuk hmm, berbelajar secara online. Nah, sekarang kita bisa lihat hampir seluruh khususnya ya perguruan tinggi ya yang ada di Pulau Jawa lah dan juga sebagian Sumatera kota-kota besar itu sudah akrab dengan kuliah online. Tadinya kan hmm, online ini hanya dilakukan oleh teman-teman di universitas terbuka ya. UT Bang ya. Nah, UT dasarnya online. Nah, tapi pun mereka melakukan kuliah online untuk program studi yang tidak ada praktek langsung. Nah, dalam tanda kutip praktek Hmm, langsung yang tidak ada lab, misalnya lab air atau mengamati gerakan ikan gitu kan atau motong ya lab-lab inilah lab ilmu apa namanya sains bukan sosial gitu. iya Kalau betul Bang. teman-teman ilmu sosial mah nggak ada masalah, tidak ada masalah saya kira ketika kita sekarang beradaptasi dengan zaman COVID ini ya kita belajar dari rumah, ujian juga dari rumah kan gitu. Saya juga lagi mempersiapkan nih ujian
mahasiswa minggu depan ya UAS ya, kebetulan di kampus di IPB udah mulai ujian online gitu. Oh, berarti sampai ujiannya online Nah, Pak sekarang ya? iya UAS-nya online, kita Oh, online. iya. Ya, jadi nanti sistemnya sama kayak sistem CAT. Kalau pernah tahu ada CAT itu kalau mau jadi PNS atau jadi apa ada tes CAT. Jadi dikasih waktu nantinya Hmm. menjawab misalnya pilihan ganda nomor satu jawab selama semenit kalau nggak lewat gitu. Dan nilainya nanti kan kita udah langsung sebagai pengajar udah langsung untuk jawabannya itu kita sudah langsung dapat, sudah Oh, langsung langsung mengentry tahu. ya. Jadi nggak pas selesai ujian langsung keluar nilai gitu. Nah, Hmm. hal-hal seperti ini sebenarnya membantu dosen juga ya. Jadi dosen menggunakan teknologi, dosen itu tidak lagi harus mengoreksi dan nilai langsung bisa didapat setelah selesai ujian. Nah, Hmm. lagi-lagi Ya. tapi permasalahannya adalah terkait dengan sinyal ini kan. Nah, Hmm. mahasiswa-mahasiswa IPB ini kan dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul Ya. Bang. Dari daerah. Nah, kita tidak ada pertama terkait dengan permasalahan apa IT ini. Pertama, tidak ada keseragaman kualitas dan juga kuantitas. Seragaman ya, Ya, sinyal ya. sekarang ya kualitas IT di Aceh tidak sama dengan di Jakarta, apalagi di Papua ya kan, belum lagi di atas daerah pegunungan gitu. Hmm. Nah, jadi inilah kita masih terkendala dengan apa namanya masalah itu. Nah, kalau kita ingin intervensi sebagai pengajar kan nggak mungkin karena itu terkait dengan IT di luar kendali kita. Hmm. Nah, jadi kan permasalahan ketimpangan dari teknologi informasi yang belum bisa diselesaikan antara berbeda kan antara mahasiswa. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan mungkin yang masih kita pikirkan bagaimana solusinya agar ketika ujian atau ketika perkuliahan seluruhnya dapat merasakan hal yang sama dalam tanda kutip adil gitu. Nah, mungkin Hmm. itu yang sekarang menjadi kendala kita ya. Bagaimana menciptakan keadilan yang diterima oleh mahasiswa yang sedang belajar online di Aceh, di Makassar, di Pulau Jawa maupun Di di daerah Bang Papua ya. dan daerah mendapatkan kualitas dengan sinyal yang sama, ya kan? Dan juga eh, apa namanya konsisten sinyalnya itu ada gitu. Jangan sampai pas lagi satu ujian nanti tiba-tiba dia mati kan beda gitu loh. Nah, kalau kita ujian secara langsung, Hmm. nah itu kan semuanya pasti adil lah, tempat yang sama, hal yang sama. Nah, ternyata itu kalau menurut saya salah satu kelemahan bagi kita di Hmm. negara yang infrastruktur IT-nya ini belum kuat gitu loh. Mungkin kalau kita Oh. nggak ada COVID, jadi kedepannya memang IT yang benar-benar kita perkuat. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menilai? Kemarin saya sudah berapa kali ya seminar mahasiswa sidang ini secara online juga, gitu ya. Oh, udah mulai Bang ya. Nah, sudah mulai. Nah, yang kita pikirkan ini bagaimana kalau kita sedang menyidang mahasiswa biasa secara langsung kan kita tahu ya dia bawa badannya di situ, ya dia Hmm. kita tahu mana dia bisa berpikir, dia paham persoalan gitu. Tapi kalau di rumah ini kan kita nggak ngerti. Kita ya tidak menganggap, tapi kita kan waspada takutnya ada moral hazard gitu loh yang dilakukan. Moral hazard ini Oh, takutnya oke. begini, satu dia begini dengan saya nih misalnya ya, kita Ah, lagi ngobrol begini kan, ah, Instagram live, ah. lagi sidang nih misalnya, abang lagi sidang kamu kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu, abang nggak tahu Ya, di samping kamu tuh kamu buka laptop lagi satu kan begitu. Ketika abang kasih pertanyaan kamu cari. Gitu. Nah, itu kan moral hazard sebenarnya memang tidak, searching tapi kan ya. kita harus waspada ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin masih Hmm. menjadi juga permasalahan. Sebenarnya kan ujian itu bukan satu hal untuk apa ya, ya emang ujian itu dilakukan untuk mengetahui apakah indikator yang kita ajarkan itu sudah sampai kan begitu saja sebenarnya. Itu. Hmm. Nah, belum lagi teman-teman kayak mungkin yang di Fakultas Peternakan gitu ya atau Fakultas Hmm. Kedokteran Hewan yang harus praktikum langsung di lab. Kan nggak Nah, mungkin teman-teman itu misalnya ada praktikum beli ikan ya masing-masing beli ikan belum lagi alat-alatnya kan harus steril gitu. Nah, ini permasalahan kita bersama nih. hmm.
Jadi Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Ya, selama ini kan berarti kan udah online Bang ya, udah berjalan 2 bulan ya. ya. Nah, kalau kegiatan untuk mahasiswa yang apa, yang di langsung ke lapang kayak misalkan mata kuliah yang harus ke laboratorium atau kan misalkan ke peternakan harus ke berhubungan dengan objek tadi peternakannya itu bagaimana nih Bang selama ini 2 bulan ini? Nah, kalau yang setahu saya, kalau sekarang jadi yang di dalam kita kuliah yang terkait dengan hukum-hukum alam itu Mm-mm. kan ada teorinya juga. Iya Jadi betul di Bang. semester ini ya semasa pandemi ini di pool dulu semua teorinya. Jadi seluruh teori Hmm. dari UTS sampai UAS di pool dipelajari sekarang, ya kan? Mm-mm. Nah nanti pas eh, periode UAS dipakailah untuk praktikum kalau kita berharap COVID ini segera selesai gitu ya. Hmm. Karena kan nanti memberatkan lagi ketika misalnya mahasiswa disuruh praktek sendiri di rumah gitu kan, Hmm. membedah atau menanam kan terutama emang perlengkapannya tidak ada, zaman juga lagi segini kan lagi sulit ya, Iya betul buat betul. makan aja juga sulit kan gitu. Teman-teman yang di merantau juga kemarin kan beberapa ada yang sampai aksi itu saya lihat karena Iya. tidak sanggup biaya diri boro-boro ingin praktikum kan gitu. Makanya saya salut sama mahasiswa-mahasiswa yang masih semangat mengikuti kuliah online dengan serius gitu ya, karena dia masih memikirkan belajar gitu di tengah kondisi seperti ini. Berarti masih banyak juga Bang ya mahasiswa yang mengikuti kuliah online itu serius gitu ya, bener-bener ya. Ya banyak banyak yang serius. Ya tadi yang Hmm. ilmu-ilmu sosial ya seperti Kalau itu. jadi kebetulan juga Bang saya di diploma ini Bang di PB juga. Nah gimana kau? Ah, kalau saya kemarin baru selesai seminar nih Bang. Ah Jadi kan kalau terus? cerita-cerita dengan kakak-kakak di atas kan, kalau si apa seminar itu kan ya langsung seperti itu, apa deg-degan lah, keringat dingin segala macam kan. Ya. Ah, Kalau sekarang dibilangnya enak katanya karena bisa online gitu dan sepertinya dosen ini kayak sedikit membantu gitu Bang supaya ya kayak dibilangnya nih asal mengerti lah seperti itu apa yang ditulis kayak gitu Bang. Jadi nggak dipersulit atau dipermudah lah dibilang tuh gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Iya. Ya kalau menurut saya memang semenjak saya mengajar saya tidak pernah mempersulit mahasiswa ya kalau dicek karena ya kita pernah menjadi mahasiswa kan. Dosen ini Oh kan iya tugasnya sih. sebenarnya apa sih? Ya kan, dosen ini kan sebenarnya tugasnya hanya memfasilitasi mahasiswa agar lebih mengerti gitu. Dan Hmm. dosen ini bukannya orang yang segala pasti tahu karena kebetulan saja saya lahir lebih dulu dibanding mahasiswa saya sehingga saya mempelajari lebih dulu gitu. Ya dan saya menekuni itu yang saya Hmm. pelajari misalnya kan saya mau memahami ekonomi politik atau ekonomi kelembagaan. Saya belajar itu dulu, mahasiswa nggak tahu baru dengar saya kasih tahu kan seperti itu. Nah kalau mahasiswa itu juga nanti dia lebih rajin dibanding saya, misalnya saya hanya baca beberapa bukunya Adam Smith atau Karl Marx dan yang lain-lain, dia sampai baca yang lebih daripada itu, ya bisa saja dia lebih Hmm. paham dibanding saya kan seperti itu. Nah jadi Betul kalau betul di Bang. era sekarang saya juga selalu memberikan ke mahasiswa, misalnya mahasiswa mau ujian mau kuliahnya pakai apa onlinenya, mau pakai Zoom boleh, Hmm. mau pakai Hangout boleh, ya kan, atau mau pakai apa Instagram Live juga boleh gitu kan, yang penting bisa mana yang memudahkan mahasiswa kan gitu. Nah dosen itu ya harusnya Oh iya ketika iya. diminta ya harus mau lah dengan apa saja harus ikut kan, kita kan harus mengikuti, nggak boleh juga ketinggalan dengan mahasiswa kan. Nah, hal Hmm. inilah Betul yang betul Bang. menurut saya itu harus disiapkan oleh dosen-dosen gitu kan. Jadi kita harus sekarang Hmm. ada, bukan lagi lah zamannya kayak dulu kita memaksakan kehendak ya dengan menggunakan alat, itu kayak dengan alat ya bukan dengan substansi atau tugas gitu loh. Tapi dengan Hmm. alat menyampaikannya kita tinggal pilih apa yang Oke nih. mahasiswa gampang gitu. Tadi Bang, kalau misalkan apa namanya? Kalau Abang misalkan media online-nya itu di Instagram atau di Zoom atau kalau di Google Meet seperti itu ya. Ya, Itu Zoom. maksudnya esensinya gimana sih Bang? Ataukah berkurang gitu? Karena biasa tetap muka, bisa ngeliat mahasiswa yang ngantuk.
atau misalkan Ya nggak bisa pertama, kelompok kayak gitu ya? pertama begini ya, pasti itu jelas lah dengan tatap muka sangat berbeda. Tetapi di sisi lain, Hmm, hal ini memberikan satu tantangan baru ya, challenge baru bagi kita sebagai tenaga pendidik hmm, agar bagaimana bisa menyampaikan teori ini ya kan sama dengan ketika mengajar langsung. hmm, 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 hmm. Nah, kalau tadi dikatakan tidak ada tatap muka atau apa itu memang sangat membosankan dan saya nggak bisa cek-cek langsung kan. Saya kan biasanya kalau habis ngajar ya kalau ada mahasiswa yang saya ajar tuh saya langsung tunjuk nama yang yang saya ajarkan apa contohnya gitu kan, apa praktiknya. Ya kalau dia bisa syukur enggak ya nggak apa-apa kan begitu surut. Nah, saya kan dengan begitu bisa mengecek. Kalau misalnya dari 5 yang saya tanya 4 ngerti ya minimal berarti saya tidak gagal kan dalam Dalam memberikan belajar ya. ajaran seperti itu. Tapi kalau Oh, misalnya dari 5 yang ngerti cuma satu orang ya berarti saya salah dan saya harus ulang lagi. Saya ulang lagi apa yang harus saya beritahukan ke teman-teman kan gitu, teman-teman mahasiswa. hmm. Kalau Nah untuk satu tugas, lagi apa tuh bang? yang menjadi permasalahan adalah seharusnya ya pemerintah ini kita kan rata-rata kalau internet belum semuanya pakai inilah ya saya sebut merek aja kayak Indom atau Ah, XL yang di rumah itu. Nah Telkomsel ini gitu ya? harga pulsa nih kita harus Oke, oke. mengkampanyekan agar Ah, bagi mahasiswa ya kalau tidak pulsa gratis tapi ada nilai yang standar, nilai kuota atau internet standar dari Sabang sampai Merauke ya, nilainya mm-mm. sama gitu loh khusus dipakai Gratis. mahasiswa karena kan kadang-kadang di daerah lain di luar daerah itu lebih mahal kan akses internetnya udah susah sinyalnya terus harganya mahal kan seperti itu. Hmm, Nah ini seharusnya kayak teman-teman mungkin GMKI atau teman-teman Cipayung ya dan juga yang lain-lain ya. mengadvokasi hal ini nih ya. Kalau kita mau advokasi ingin menuntut pemerintah mengadakan jaringan internet di seluruh secara merata mungkin sulit ya. Tapi yang realistisnya adalah memberikan kalau kita meminta gratis juga mungkin sulit. Karena Hmm, verifikasi orang itu jadi mahasiswa atau tidak itu agak ribet. Tapi coba memberikan tarif flat yang rata kepada mahasiswa pada saat melakukan untuk kuliah online menurut saya ini hal yang rasional yang bisa hmm. diperjuangkan gitu. Itu isi ide saya dari beberapa diskusi ya. Karena kemarin saya tanya Oh, beberapa mahasiswa, Pak, kalau saya 1 giga di Medan segini harganya. Terus dia Makassar segini. Makanya kan ada beberapa mahasiswa bimbingan saya juga tuh yang konsultasi. Terus saya di Surabaya segini, Pak. Nah, kalau bisa sesama provider khusus mahasiswa disamakan saja. Ada juga tidak usah oke, oke. mahal-mahal. Gitu. Itu Oke nih ide bang. yang harus kita Jadi kan kita, perjuangkan. Ya, hmm, jadi ada dapat solusi satu ya tentang tarif dasar internet bang ya. ya. Live dasar Jadi internet. kan, apa namanya? Jadi sinyalnya itu nggak rata gitu di luar Pulau Jawa. Nah, ada juga bang. Ya. Jadi di PB kebetulan saya di PB ini ada bantuan seperti itu bang katanya. Jadi Ya, bantuan oke. pulsa internet Hmm. sebesar 150.000 gitu. Yang ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2 seperti itu. Itu bagaimana bang tanggapannya? Karena kalau saya sendiri pribadi ya, Ya. Jadi itu begini. belum dapat seperti Ya itu bang. gimana? Menurut kau gimana? Nah Bentar iya ya. ini jadi Parkir aja, parkir. Ya, gimana? maksud saya ini belum, apakah dari karena kita kuliah online ini jadi tetap bayarnya sama gitu, misalkan UKT-nya, padahal fasilitas yang kita gunakan kan nggak sama gitu ketika kita datang langsung seperti itu bang. Ya. Jadi kalau menurut saya, Mm-mm. ketika kita membandingkan, coba kita bandingkan dengan kampus-kampus lain dulu. Ya. Ada Mm. tidak sih yang memberikan tetap kuliah, tapi mahasiswa digratiskan SPP-nya gitu? Ada nggak? Jadi kan kita membandingkan harus ada dasarnya toh, kan secara ilmiah kan begitu kita belajar. Iya Terus betul bang. adakah perguruan tinggi lain yang yang memberikan subsidi pulsa untuk pemberian pulsa yang diambil dari SPP, ya kan? Itu selain IPB, gitu.
Saya nggak tahu karena saya belum melakukan penelitian tentang itu ya, atau ngecek secara langsung saya belum pernah cek Mm-mm. hal ini. Nah, kalau menurut saya kebijakan yang diambil oleh pimpinan IPB itu sudah Mm. merupakan kebijakan yang bijak menurut saya ya. Karena saya belum tahu, atau kalau ada teman-teman di sini yang memiliki info tentang bagaimana kebijakan kampus lain memberikan subsidi buat pulsa buat mahasiswanya, mungkin bisa di-share dan bisa kita jadikan satu pertimbangan. Jadi kalau saya kebetulan punya teman Bang dari Unpad juga, dari Bandung. Ah, Nah, itu mereka apa sih sampai bikin kayak di konten-konten itu kayak ya kurang lebih tadi kayak demo, tapi ini secara online juga gitu. Nuntut ya, institusi supaya pencairan seperti itu. maksudnya supaya demonya apa nih, aksinya apa? Maksudnya karena kan kuota internet tadi ya Bang bilang tadi kan. Misalkan 1 giga Hmm. itu cuma bisa buat berapa mata kuliah itu, berarti dia butuh berapa giga gitu dalam sehari untuk kuliah online seperti itu. Jadi minta ada apa namanya pencairan lah untuk kuota internet, padahal fasilitasnya nggak ada dapat seperti itu. Ini dari Oh ya, ini Lampung. ada Mikes ya. Dari Lampung katanya nggak ada pemotongan uang SPP nih dari Lampung, bisa selampung, tidak ada tuh. Ya, makanya itu dia. Gimana ya, di satu sisi kan, jadi Hmm, salah satu, kalau kalian lihat itu, tidak ada dana terkait dengan COVID ini yang direlokasi atau apa namanya budgeting terkait dengan hmm, pendidikan. Kan itu masalah juga kan, karena kan betul betul sekarang Bang. untuk pemulihan masalah kesehatan. Nah, kalau kita berharap dari negara, ya seperti apa gitu. Karena kita juga sebagai tenaga pengajar, kalau kita berbicara ongkos ya, Hmm, pulsa aja hmm. kita modal sendiri juga gitu loh. Oh berarti Kita sama tidak Bang ya? diberikan, iya kita mengajar itu kan juga pakai pulsa, dan itu tidak Ah, disubsidi oleh negara atau disubsidi atau dibelikan oleh pimpinan kampus, oleh kampus gitu loh. Jadi oh ketika saya ngajar ya itu udah resiko saya kan. berarti Gitu. live ini juga nih Bang. Ya iyalah, kalau kita kalau sama aktivis mah, ya karena kan kita kan modelnya kan cari yang paket-paket murah yang 20 giga 100 ribu kan begitu kan. Betul 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 Bang. Ya tinggal pintar-pintarnya kita. Jadi dosen pun merasakan hal yang sama, tidak ada. Berarti tenaga pendidik dosen juga sama Bang ya, pakai dana sendiri ya? Ya, nah ini Oh, kemarin ada yang bilang nih, mm-mm. tidak bisa diambil kuota 30 giga. Nah mungkin yang kuota 30 giga ini maksudnya yang kemarin dari ruang guru ya. Kan Telkomsel Oh, ngasih itu sama si apa dengan Indosat. iya Tapi iya. yang bisa menggunakan hanya yang menggunakan ruang guru kan gitu. Emang di kita Kuota. kan tidak ada. Kita mengajar pakainya kalau nggak Zoom, kalau nggak Google Hangout ya, kalau nggak Instagram Live Hmm, gitu. kalau untuk Abang kan masih bisa dikatakan ya dengan teknologi masih melek ya, punya Instagram gitu Bang ya. Iya 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 iya. Mau Kalau nggak untuk mau harus begitu. Soalnya takutnya kita nanti diomongin mahasiswa kalau nggak punya Instagram kan malu kan. Kalau gitu kita bisa tahu, benar kak? oh gini Bang, kalau untuk teman-teman dosen yang mungkin usianya udah di atas Abang gitu. Gimana nih Bang kalau komentar tentang online kayak gini nih? Ya akhirnya mau nggak mau senior senior itu senior dosen semua menggunakan. Gitu. Dan saya rasa beginilah, internet Hmm, ini kan suatu hal yang ilmiah, satu hal yang akademis dan bisa dipelajari. Dan hmm, ketika ini mau nggak mau terdesak, harus hmm, menggunakan internet, hmm, ya mau nggak mau akan belajar gitu loh. Kadang-kadang hmm. ini kan yang malas ini kita belajar kan. Betul betul Bang. Kayak tadi kan saya nggak tahu nih kalau Instagram Live, ya kan? Hmm, Biasanya nah saya tanya kan tadi saya telepon kau kan, betul gimana betul ini Bang. caranya? Nah saya sih nggak pernah nggak pernah so tahu atau nggak mau, kalau nggak tahu saya tanya. Ya, karena kan Oh, sifat kita ya harus seperti itu kan. Nah ini, dan saya rasa sekarang juga dosen-dosen senior udah pada jago semua. Ya khususnya yang di IPB lah, di IPB Dramaga gitu ya. hmm, Ya IPB lah secara umum, karena kita kan kuliah tetap kuliah online mau nggak mau, ya harus akrab dengan hal seperti ini kan. Gitu. hmm, hmm, Nah kalau saya boleh cerita, jadi sebelum ada COVID ini datang, kita tuh dosen-dosen muda hmm, memang sudah disiapkan ya terkait dengan karena perkembangan teknologi 4,1
4,0 ini, Iya. pimpinan IPB itu sudah mempersiapkan model dosen-dosen muda untuk mengajar secara online gitu. Berarti memang udah Tetapi dipersiapkan tidak Bang ya? tapi tidak menggunakan Zoom, tapi tidak juga menggunakan Google Hangout, tidak juga menggunakan Instagram dan lain-lain. Tapi kita punya software sendiri, Hmm. LMS kan, di IPB kan di LMS ada Mm-mm. namanya. Di LMS ya, iya. Nah, ya, nah kalau kita mungkin ya di IPB sudah harusnya sedikit berinilah, sudah ya sedikit berbangga gitu kan. Nah, kita Mm-mm. bandingkan dengan teman-teman di kampus yang lain gitu ya. Nah, Mm-mm. sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa menyeragamkan apa yang sudah kita perbuat di IPB bisa juga dilakukan di kampus-kampus lain. Nah, ini tugas-tugas Mm. aktivis Cipayung nih, yang jaringannya ada di setiap kampus gitu kan, Mm-mm. Mm-mm. bisa mensosialisasikan agar sistem pendidikan yang dilakukan di universitas atau pendidikan tinggi ini sama. Selain tadi ya, yang satu pulsa dan kualitas itu sama dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Oh, Saya buat teman-teman yang buat belajar. Karena tadi ya kendalanya apa? Pada saat mm. ujian nanti ada yang sinyalnya di sana bagus, di sini jelek kan begitu kan? Ada yang Jadi Mas. nah itu inilah beberapa poin yang menurut saya harus kita perjuangkan pada saat masa mengajar di belajar mengajar di COVID-19. Tapi ya kita berharap eh, sebenarnya bukan new normal. Kalau kita sebut new normal kita salah ya kalau saya beranggapan karena new normal itu kalau secara kurvanya kan udah dijelaskan kemarin tuh secara ekonominya ketika sudah Ah. ada penurunan jumlah positif dan dia Mm-mm. relatif turun terus dia relatif datar gitu ya kurvanya tetapi masih ada yang terkena, nah itu new normal. Nah kita ini kan kalau kita lihat angka statistiknya masih naik gitu loh, Masih terus tinggi Bang ya ya? kan? Ya masih terus jadi belum nyampe puncaknya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ya gimana, akhirnya mungkin pemerintah melihat sedikit nih ya saya cerita, Iya Bang. pemerintah melihat lagi-lagi kalau di ekonomi kan ada budget constraint ya. Mm-mm. Ada constraint itu apa namanya pembatasnya lewat anggaran. Sampai kapan kalau kita mau menunggu maksimal sedangkan anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara tuh sampai berapa lama gitu loh. Nah, hal Mm-mm. ini yang menjadi pertimbangan negara, hal realistis ya mungkin sudahlah kita bukan kalau kita bicara kita berdamai berarti kan kita kalah dalam berperang kalau kemarin kita berperang ya. Ya mungkin inilah pilihan pilihan eh, yang paling rasional yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita di dunia pendidikan juga harus rasional juga. Kalau mau Mm. kita paksakan, misalnya seperti kalau di DKI hari ini kan tadi sholat Jumatnya kalau yang beragama Muslim tuh dipakai 2 kali gitu ya. Nah, kalau kampus dibuat ngajar 2 kali gimana? Kan jadi ada 2 shift gitu. Jadi kalian duduknya di kelas itu pisah-pisah gitu ya. Repot Nah, juga Bang saya ya? bisa antara satu dibuat dibuat jarang 2 kali. Oke Terus nih juga Bang. kan dosennya harus mengajar 2 kali juga kan. Jadi tambah lama ya? Nah, tambah lama. Yang kedua juga kan eh, permasalahan sumber daya kan ruang kelas di kita kan juga nggak terlalu nggak Terbatas banyak ya? berbanding terbatas dengan jumlah mahasiswanya. Gitu. Oke, sedikit nih Nah, Bang. kalau Tadi dari berbagai penjelasan kita ada penonton nih tadi kan Bang. Kita sapa dulu pemirsa mungkin bisa ngajukan pertanyaan seperti itu Bang ya. Kayak di sini ada Bang. Boleh kita tanggapi komentarnya Bang ya? ya silakan silakan. Ini Bang ada dibilang nih dari Mika Selina underscore MTV. Mohon diperjuangkan bersama untuk ada keringanan UKT seluruh perguruan tinggi Indonesia. Harapannya kader GMKI bisa memperjuangkan hal ini. Berarti masih ada sini Bang dari penonton kita nih tentang tadi UKT gitu Bang. Ya sebenarnya begini ya, kalau keringanan Mm, UKT saya sepakat mm, karena pada saat UKT ini kan dipakai untuk membayar atau membayar kegiatan yang berlangsung pada saat belajar mengajar. Nah, mm. sekarang kalau kita lihat beban, coba dilihat masing-masing kampus. Beban listrik, beban air, itu kan pasti berkurang tuh. Betul betul Bang. Utilitas ya. Karena belajar mengajar tidak ada kan begitu kan. Mm, Orang pada dirumahkan. Terus mobilitas mungkin mobil-mobil kayak bus kampus, kemudian
apa mobil dinas ya, mobil dinas yang ada di kampus itu kan tidak digunakan, berarti kan tidak ada lagi pembelian BBM. Nah, seharusnya ini kan bisa digunakan untuk UKT. Tetapi lagi-lagi yang Mm-mm. namanya birokrasi itu ada aturan main. Mm. Misalnya ada uang yang seharusnya dibelikan bensin, tetapi dipakai buat meringankan SPP. Nah, ini tidak ada aturan dari pemerintah. Nah, itu bisa Mm. berbahaya, walaupun itu dalam rangka seperti ini. Jadi yang harus ketika ada mau hal-hal seperti tadi ya, kita membuat suatu kebijakan tadi, Mm. ini kita harus sampaikan dulu ke pusat buat payung hukum agar tadi ya kan uang yang tidak dipakai untuk bayar listrik atau bayar air, ya kan, Dialokasikan ya. kemudian bayar apa bahan bakar di sekitar kampus itu bisa dialokasikan, tapi Oh harus ada berarti payung hukumnya. oh berarti salah satu dasarnya itu Bang atau permasalahannya itu adalah dari pusat gitu Bang ya. Bukan dari pusat, jadi pusat tidak memberikan payung hukum agar Hmm. kita kampus itu bisa merealokasi anggaran yang tidak terpakai untuk misalnya mensubsidi mahasiswa, Mm-mm. ya kan, atau mengurangi UKT, kan itu masalah. Maksudnya kan ini kan bisa menjadi fokus perhatian gitu bahwasanya kan eh, menyurati Kemendikbud atau Kemenristek seperti itu Bang. Ya silakan, bagus Ah, itu. ah, ah, ah. Jadi tentang tadi yang UKT yang Bang bilang jelaskan tadi pemotong jadi yang alokasi tadi di kebuat pemotongan UKT Iya, itu Bang ya. ya. Karena saya yakin itu sangat Mm. ini ya, karena kan pembelanjaan yang sangat mahal itu kampus aja IPB berapa miliar itu kan sebulan untuk membayar listrik ya. Nah, Oh saya iya, yakin iya. itu kan banyak juga penghematan ya, walaupun ya kalau malam lampu juga harus nyala kan berarti sama. Ya minimal penghematan pada kondisi di siang hari lah, kan seperti itu. Hmm, baik baik Nah, Bang. jadi sebenarnya nih nanti saya berharap jadi diskusi ini bisa membuat suatu tulisan atau opini ya yang Mm. bisa kita buat, nanti kita bisa share kemana-mana apa ide dari teman-teman mahasiswa terhadap pembuatan terhadap keadaan seperti ini, belajar daring ini. Jadi kita tetap belajar kan. Kan nggak mungkin kan mahasiswa kita liburin 1 semester atau Mm. 2 semester sampai COVID ini. Kecuali kalau COVID ini jelas kapan selesainya ya kan. Ah, Maksudnya kapan selesainya tidak ada lagi yang kena imbas dari penyakit ya. COVID-19 gitu loh, yang positif. Kan kita nggak tahu. Betul Nah, betul jadi Bang. menurut saya seperti itu. Jadi itu tadi poin-poin tadi kita catat, kita ramu, kita buat tulisan. Nah, ini kita bisa sampaikan, kita bisa viralkan ya teman-teman lah yang mahasiswa. Dan saya sangat mendukung hal tersebut gitu. Ya, karena kita Hmm. tahu ya kan, ya kita bukan hanya tadi berpikir beli pulsa ya. Mungkin kalau kayak sekarang saat ini kan banyak efek-efek dari COVID-19 ini selain efek negatifnya lah ya. Mm. Pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi ya, boro-boro mungkin orang tua kita memberikan pulsa ya buat makan mungkin susah di rumah kan seperti itu. Kita nggak tahu ya. Nah, Mm. makanya ini kita harus formulasikan bagaimana strateginya agar ada strategi win-win antara kampus dengan pihak mahasiswa dan pembelajaran bisa berjalan secara adil gitu. Proses belajar mengajar bisa berjalan dan ini dilakukan secara adil. Hmm, oke. Berarti ketemu nih Bang, salah satu kuncinya berarti itu dari atas Bang ya, dari pemerintah pusatnya ya. Belum ada Ya, kebijakan untuk pengalokasian anggaran kepada pemotongan UKT seperti itu Bang ya. bukan pengawasan anggaran, aturan rebudgeting namanya ya. Jadi yang Oh, seharusnya ada anggaran kan, kan kalau mm, kita membuat anggaran ini kan untuk anggaran tahun depan disusun tahun ini. mm, Nah, anggaran misalnya listrik tahun ini tuh yang disusun di tahun kemarin berdasarkan apa namanya beberapa pendekatan lah. Nah, ya oke, ketika kita mengajukan ke negara, oke ya, dibuatlah payung hukumnya di APBN itu. Anggaran belajar bersama negara dalam perguruan Kemendikbud itu ada IPB misalnya untuk belajar listrik setahun 24 miliar misalnya. Nah, iya iya. dikasihlah di situ anggaran misalnya. Nah, sekarang Mm, terkena COVID. Udah berapa bulan ini kena COVID kita? Hampir 2 bulan. Berarti kan kalau anggaplah misalnya kalau 24 miliar 12 bulan, berarti sebulan 2 miliar. Dua bulan berarti 4 miliar. Anggaplah kalau siangnya aja, anggaplah 50% ya kan? Berarti 2 mm, miliar ini. Nah, 2 miliar ini kan misalnya kita bisa bagikan, misalnya memotong UKT mahasiswa kan bisa. Tetapi mm. kampus nggak bisa melakukan itu ketika belum ada aturan atau undang-undang dari atas gitu loh. Berarti payung hukumnya Bang yang kita perlu ya.
Ya, dan pemerintah ini ya harus juga didukung oleh karena kita lembaga politiknya ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, anggota dewan ini juga bisa menyuarakan ini. Jadi teman-teman mahasiswa membuat nanti satu ide tentang gagasan hal yang kita diskusikan malam ini, Mm-mm. sampaikan ke dewan, ke legislatif, kita sampaikan juga ke pemerintah agar cepat nyambung kan. Kan itu. Baik baik bang. Nah, hal ini kalau dengan pemerintah yang bisa dilakukan oleh pemerintah tadi yang sifatnya memaksa aturannya hanya mungkin kampus-kampus yang negeri ya. Kalau kampus swasta kan ada lagi, tapi pemerintah bisa memfasilitasi gitu Hmm, untuk kampus swasta. oke bang, udah kayaknya cukup jelas nih bang. Mungkin boleh kita buka bung ya sesi pertanyaan Ya, bang ya silakan, silakan. pada teman-teman. Misalkan kalau ada yang mau bertanya atau baru mengikuti live ini, jadi suatu kesempatan ini bagi saya ini bisa menyapa langsung Bang Gandhi ini. Jadi kalau di kampus ini kita panggil Bapak mungkin ya kan, karena dosen kan. Jadi karena live di Instagram, jadi panggilannya Bang seperti itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan gitu. Karena mungkin nanti kita akan ada giveaway gitu dari GMKI-nya. Ada buku seperti Ya, itu, ada bukunya, ada buku Understanding, terus ada buku Jurnal Politika sama buku Pemimpin udah di-share juga di IG GMKI. Boleh teman-teman nanti mengikuti aturan mainnya seperti itu. Oke ini Bang, kita lanjut ke diskusinya boleh Bang ya? ya, ya. Sambil nunggu teman-teman yang bertanya. Nah, jadi masalah ini juga nih Bang, misalkan masalah apa ya, tentang banyak juga teman-teman yang udah dari sekarang nih, khususnya yang mau wisuda gitu, sedih kayak masuknya kayaknya nggak akan mendapatkan momen-momen yang indah katanya seperti itu Bang. Jadi Ya, kan sudah online ya. ya wisuda online, bahkan juga ijazah kalau nggak salah itu IPB saya baca, ITB Bang ya, udah bikin ijazahnya itu online juga begitu. Jadi verifikasinya itu pakai PDF tuh. Pernah saya baca tuh literasinya itu. Jadi mengklaim sebagai kampus pertama yang menerbitkan ijazah online seperti itu Bang. Itu bagaimana nih Bang tanggapannya nih Bang? Ya, kalau masalah ini kan budaya ya, culture ya. Emang orang tua kita lah nanti akan sedih kan. Ya online ya, tidak ramai, tidak apa. Ya lagi-lagi ya inilah dampak yang juga kita harus terima dan realisasinya kan memang sulit juga karena ada tadi lagi-lagi peraturan yang menyatakan kalau misalnya sudah lulus kan harus segera diwisuda kan seperti itu. Kalau nggak nanti ada terkait dengan bayar SPP atau apalah gitu ya, undang-undang apa peraturan saya kurang hafal juga. Nah, itu kan Iya Bang. menyangkut ke sana. Nah, hal seperti ini nih yang menurut saya ya kita harus memaklumi bersama lah. Ya jangankan begitu kan kita orang ada teman saya yang mau nikah udah berapa lama udah pakai DP kan kalau mau orang mau nikah itu kan harus setahun sebelumnya itu Iya, pesan gedungnya ngasih DP kan tiba-tiba kena COVID Pak. Kalau dia nggak jadi nikah uangnya hangus kan begitu. sampai haji Karena juga kan begitu COVID Bang ya. namanya bencana ada yang tahu. Nah, begitupun halnya mungkin dengan wisuda gitu ya. Ya tapi itu Ah, kalau teman-teman S1 atau teman-teman di vokasi ya nantilah wisuda pas S2-nya kan bisa juga nggak secara online kan. Jadi bisa juga menjadi motivasi agar kita nanti wisuda lagi sekali lagi gitu ya. Kalau oh, sekarang dapatnya wisudanya wisuda offline apa online gitu ya. Nanti kita suatu saat kita ini kan bisa menjadi satu apa dasar lagi lah menjadi satu semangat agar kita motivasi bisa Bang ya. wisuda offline. Iya. Oh, oh, berarti ada hikmahnya juga nih. Jadi supaya kita belajar lagi, kuliah lagi, mungkin seperti itu Bang ya. Iya, biar wisudanya nanti offline kalau yang sekarang wisudanya online kan gitu. Oh, iya iya Kita betul ambil betul. positifnya lah, ya kan? Oke, mungkin ada nggak nih dari teman-teman yang mau bertanya nih? Oke nih, masih dari Mika Selina nih Bang. Ya, Perkenalkan, saya dari GMKI Cabang Bandar Lampung. Menurut pendapat Abang, di tengah situasi pandemi ini apakah masih perlu mempertimbangkan kebijakan administrasi? Karena proses administrasi negeri kita terlalu panjang dan berbelat-belit. Tadi ini dibilang dari Universitas Lampung Bang ya. Jadi tanggapan Abang nih Bang ya, tentang proses administrasi selama sistemnya online seperti itu Bang. ya. Oke, memang tadi yang dikatakan oleh adik tadi dari Lampung ini betul juga. Negara kita kan tingkat administrasinya ini masih rendah ya, tertibnya gitu. Tapi lagi-lagi kan
administrasi ini kan dibuat untuk agar semuanya tertib, adil, merata, kan seperti itu ya. Tidak pilih beda-beda lah, tidak pilih ada perbedaan perlakuan. Nah, Hmm, kalau misalnya pada kondisi seperti ini kita mau dalam tanda kutip kalau tidak ada administrasi kan gaya-gaya preman gitu ya. Nah, apa bedanya kita kaum terpelajar dengan yang lain begitu saja. Nah, kalau hmm, kita ini sebagai kaum terpelajar tidak mau tertib administrasi atau tidak mengikuti ini ya semuanya bisa kacau balau. Ya, nanti betul yang betul ada bang yang ya. berlaku adalah ya yang berlaku adalah nanti apa ya hukum hukum ini hukum rimba. Pemerintah Siapa siapa yang yang kuat kuat ya. siapa yang ya. Nah, Nah, sebenarnya kan bisa. Peraturan ini kan juga tidak bisa. Peraturan ini bukan tidak bisa direvisi gitu ya. Yang nggak hmm, bisa direvisi kan hanya kitab suci kan. Benar nggak? iya betul betul bang, Iyalah. sepakat Kalau orang sepakat. iya. Nah, di dunia ini semua masih bisa. Inilah hal-hal ini peraturan dan undang masih bisa kita perbaiki kalau ada yang kurang bagus, kurang baik. Nah, kalau kayak tadi ya kita usul konkretnya kita usulkan kepada Hmm, teman-teman aktif ya, entah aktifnya kalau nggak bisa ketemu langsung kita bisa kalian kirimlah itu ke DPR atau kalian kirimlah ke ketua-ketua DPR atau senior-senior yang ada di sana. Ini aspirasi kita kan bisa hmm, nanti disampaikan ya kan gitu. Karena saya yakin kan mereka juga mantan-mantan aktivis mahasiswa semua ya paham lah dengan keadaan saat ini sekarang toh. betul betul bang. Berarti Gitu. administrasi itu untuk tujuannya untuk mengatur gitu bang ya, tetap harus ada Ya, seperti itu. Maksudnya mungkin saya menangkap nih bang, yang dibilang sini banyak apa ya bang ya, berbelat-belit begitu bang. Maksudnya apa offline aja kita nih susah gitu, apalagi mau online, mungkin seperti itu mungkin bang tanggapannya mungkin. Maksud dari ya kalau pertanyaan. kalau menurut saya bukannya kuliah online tuh gampang ya kan. Kalau offline kan minimal kan harus jalan ke kampus, ya kan terus harus pakai kalau yang perempuannya kan kalau bangun pagi-pagi ya kan harus dandan, harus mandi kalau yang laki-laki, bener nggak? Kalian nggak mandi juga kan nggak kelihatan, bener nggak? Bangun bangun tidur langsung on aja bang ya. Iya, ketiduran malamnya habis belajar kan sampai jam 5 lupa tidur, terus bangun ada kuliah jam 7 kan ketiduran masih bisa. Oh, berarti ada baiknya Bener juga bang nggak? ya. Iya, Ah, bukannya berbelit-belit kalau offline itu berbelit, online ini gampang. Kalau online kalian nggak takut ditanya nama dosen kan? Kalau offline ditembak langsung bingung. Bener nggak? tapi betul bang, tapi awal-awal bang ada juga nih bang, ada adik kelas yang cerita, ada tingkat Hmm, atau teman-teman. hmm, Kan saya kan udah nggak banyak kuliah lagi ya, kalau mereka itu bilang banyak tugas gitu dari dosen seperti itu. Misalkan hmm. tugas yang seharusnya biasanya sedikit, tiba-tiba nih laporan jadi karena nggak masuk kelas, mentang-mentang nggak masuk kelas katanya jadi numpuk gitu. Menurut abang sebagai tenaga pendidik ataukah begitu atau bagaimana nih bang? Kalau saya malah memberi, ya itu sih masing-masing. Jadi dosen ini kan memiliki prerogatif ya. Antara satu dosen dengan dosen lainnya itu tidak bisa mengintervensi gitu. Beda Ya, bang ya. kalau saya, karena kalau saya mungkin sifatnya kan, saya juga memberikan tugas, tapi tugas itu tidak, menurut saya tidak memberatkan. Saya masih ada hal-hal untuk yang bisa dinegosiasikan lah. Tugas ini kan sebagai salah satu penilaian aja, apakah Hmm, dia mengerti atau tidak kan begitu. Nah, menjadi masalah ini hmm. ketika kita mau menilai, ternyata dia mencontek dari temennya. Nah, itu kan, nah itu berarti kan yang salah, yang kita nggak mau kan. Plagiat bang ya. Nah, termasuk ke plagiat. Nah, kalau ada dosen yang memberikan seperti itu, ya mungkin ya sah-sah saja selama dia juga apa namanya bisa mengoreksinya secara benar kan begitu, secara objektif Hmm, kan. Masih tugas ke mahasiswa banyak-banyak emang nggak ini nggak apa namanya nggak membuat jadi beban bagi seorang dosen gitu kan. Nah, itu menjadi suatu ya. beban juga ya di tengah seperti ini. Nah itu saya nggak bisa berkomentar, tetapi yang jelas tugas itu diberikan Ah, untuk mengetahui apakah mahasiswa ngerti atau tidak. Ya mungkin kalau dikasih tugasnya banyak, yaitu mengganti mungkin agar mahasiswa itu benar-benar supaya dia bisa mengerti mata kuliah yang diajarkan kan makin tugas makin banyak hmm, otomatis kan kita harus mencari tahu jawabannya makin banyak juga kan. makin Nah belajar itu bang ya, supaya makin banyak mahasiswa ya. bisa jadi niatnya pasti baik lah memberikan itu kecil apa memberi tugas itu besar banyak ataupun tugas itu sedikit. Oke, berarti udah cukup jelas nih bang. Oke bang, kalau uh, tentang ini nih bang, misalkan kan ada juga teman-teman atau adik-adik yang dari SMA menuju perguruan tinggi gitu bang ya. Oh.
Nah, kalau kita kan mungkin kan udah pernah offline gitu kan, ketemu dosennya atau ketemu mahasiswanya sebagai emang pengajar, mungkin udah mengenal lah esensinya gitu dari sikap, terus juga mungkin walaupun sedikit gitu ya dari kerja sama kelompok gitu ya, observasi, terus uh, ya sifatnya. Nah, bagaimana nih Bang kalau yang nanti misalkan sampai ajaran baru angkatan 57 kan udah datang nih Bang ya, udah masuk ya, udah keterima ya. Ya, Nah, kalau sampai itu nanti mereka nggak mengenal bahkan teman sekelasnya gitu. Terus bahkan dengan dosennya gitu, nggak pernah tatap muka, tiba-tiba kuliah nanti perjalanan 1 semester dan tiba-tiba oh ini gitu orangnya gitu Bang. Jadi ya nggak kalau ada kita ospek lah bilang sebagai ya itu emang ya salah satunya juga ya permasalahan yang kita hadapi karena budaya lagi-lagi kan budaya di perguruan tinggi kita kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di UT universitas terbuka ya dari awal emang mahasiswa sesama mahasiswa tuh nggak kenal akrab gitu ya. Karena dia belajar masing-masing di rumah dan fine-fine aja kok. UT sudah UT itu universitas terbuka ya. Itu sudah iya betul meluluskan Bang. banyak lulusan gitu kan. Dan it's fine-fine saja gitu. It's okay gitu. Ya lagi-lagi memang ketika kita merubah budaya ini yang ini menjadi satu pertanyaan kritis kan. Bisa nggak kita. Tapi kita melihat UT aja bisa kan begitu. Kenapa kita Iya tidak Bang. bisa? Ya itu menjadi suatu apa ya kita katakan yang harus kita terima ya walaupun kita tidak suka gitu. Kita harus beradaptasi. Kalau nggak kita ketinggalan gitu kan. Hmm, Kalau kita masih mau menunggu supaya bisa offline, nanti negara lain sudah kemana, kita masih di mana kan seperti itu. tertinggal Dan Bang ini ya. kan terjadi bukan hanya di Indonesia ya, di Iya betul betul. kampus-kampus top World University Dunia Ranking juga di ya. dunia juga seperti itu teman-teman di Oxford di Harvard gitu ya maupun teman-teman di NTU Singapura gitu Singapura sama gitu. Oke nih Bang. Tapi ada untungnya ketika kita musim seperti ini ya bukan masalah kita inilah pasti setiap kebijakan ada hikmahnya ya. Betul. Pertamanya hikmahnya kita sekarang bisa kalau saya bisa ikut berbagai macam webinar tanpa harus banyak keluar. Maksudnya Oh, banyak pertama waktunya kan enak tuh. ah, Atur webinar ada jam 8 sampai jam 9, habis itu jam 9 sampai jam 11 sampai jam 13 Jadi kita bisa ikut banyak tanpa harus pergi-pergi pindah-pindah kan webinar kan seminar yang ada di web. Kalau kita ikut seminar hmm, biasa coba ke sana lah, belum ke sana, belum ngaretnya gitu kan. macetnya lagi Bang ya. Sekarang macetnya belum lagi kalau kita berbicara tentang masalah lingkungan. Ketika kita pergi kemana-mana kan, nah sekarang kan hari lingkungan hidup sedunia nih hari ini. Ya, Nah, ini oke kita Bang. harus juga, saya sempat menulis artikel juga hari ini di Republika tuh. Ah, Nah, tentang bagaimana kita mensyukuri ada apa namanya COVID ini ternyata ikut membuat udara ini menjadi lebih bersih, ya kan? kualitasnya Bang ya. Karena karena orang nggak banyak berdiam diri, belajar dari rumah, semua dari rumah. Nah, ini kan Hmm, juga efek positif ya dari yang adanya COVID. Nah, jadi sekarang tinggal kita bagaimana mempertahankan ini gitu. Karena lewat kan negara-negara maju itu hmm, memberikan anggaran yang besar kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi reduksi gas rumah kaca ya atau mengurangi polusi udara. Itu hmm, mahal. Nah, reduksi. lewat ya corona ini ternyata bisa menurun di Cina itu sampai 45% tuh data terakhir Oh, di Cina sampai ya 45% Bang ya. dari Industri. brief itu ada nanti tulisan saya sharing lah jadi saya lupa mau Oh, sharing di boleh boleh hari Bang. ini Republika hari ini Oh, oke nah nih Bang. itu nah kalau seperti itu ya mau nggak mau kita ya minimal beginilah kita beradaptasi karena juga Hmm, kita beradaptasi dengan kondisi ini tetapi mahasiswa tidak dirugikan ya kan pihak kampus tidak dirugikan, nah negara bisa untung. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, itu yang harus kita perbuat ya. Nah, negara untungnya apa? Ketika proses belajar mengajar ini berlangsung terus, ini kan hmm, menguntungkan bagi negara. Artinya apa? Karena nanti yang pasti memimpin negara ini kan orang-orang yang ikut di yang berpendidikan. Nah, hmm. ketika kita coba, kalau kita misalnya stuck 1 tahun tidak ada perkuliahan, suatu saat ke depan pasti ada periode yang kosong kan begitu. Kesenjangan Bang ya.
Nah, ini ke depannya juga harus kita pikirkan. Kita harus bisa beradaptasi menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, yang masih kurang kita berikan masukan dengan melihat aturan yang bermain kan, dengan melakukan kebijakan yang sedang berlaku. Seperti tadi yang saya beri contoh, ketika ada penghematan, kita harus juga kalau mau itu dilimpahkan anggarannya, kita harus buat dulu aturan mainnya. Karena kenapa kalau di birokrasi itu, ketika Hmm, misalnya ada nih, saya meminta tahun ini saya minta anggaran 12 miliar untuk penelitian misalnya. misal ya. Ternyata pada saat tahun ini saya hanya bisa menggunakan 4 miliar. Nah, tahun depan ketika saya ingin mengajukan penelitian lagi, tidak akan di-approve. Kenapa ya? Karena ketika kalian udah menganggarkan ternyata nggak bisa habis. Gitu. Ada Nggak prinsip dihabiskan ya. seperti itu. Uh-uh. Hmm, Nah, ini kan ketika tadi misalnya sudah ada anggaran yang apa namanya ditetapkan untuk misalnya membayar sarana prasarana itu ya listrik dan yang lain-lain. Nah, bisalah ini digunakan uang ini untuk misalnya mengurangi itu kan tadi ya SPP kan gitu. UKT ya, betul Bang. Nah, UKT, tapi dengan syaratnya harus ada himbauan dari pusat ya, Kayak sehingga hukum tadi. pihak kampus bisa mau. Loh, itu saya rasa maulah juga kan dosen-dosen dan rektor juga paham dan juga pernah jadi mahasiswa lah, saya yakin nggak mau memberatkan mahasiswa. Hmm, Pasti mau lah menjalankan kebijakan ini. oke Bang. Berarti kalau dilihat dari Abang nih sebagai dosen langsung kan yang ngajar di IPB, Universitas nomor 4 ya di Indonesia. Dari tenaga pendidik sepertinya sudah siap gitu Bang ya, karena tadi Abang bilang sedikit mau nggak mau dosen-dosen senior pun akhirnya belajar seperti itu ya. Ya, Jadi nggak ada alasan juga buat mahasiswa untuk bermalas-malasan seperti itu. Jadi mungkin kalau salah dari salah satu faktor tenaga pendidik atau pengajar sudah siap gitu Bang ya dari tenaga pendidiknya ya. ya, Dan IPB juga sudah sebelumnya kalau Abang cerita tadi sudah dibuatkan aplikasi namanya New LMS Bang ya. ya, Oh, berarti mungkin ini bisa jadi inovasi buat kampus lain karena adanya COVID ini supaya bisa menciptakan aplikasi-aplikasi serupa mungkin seperti itu ya. ya, Dan juga tadi Abang udah singgung juga dari administrasi ya tujuannya untuk mengatur seperti itu bahwasannya karena adanya administrasi ini jadi tertib dan adanya kesetaraan seperti itu. Mungkin betul. dari teman-teman ada lain atau sudah mungkin mulai jenuh nih? Adakah yang ingin bertanya dari teman-teman mungkin sambil abang ini menjelaskan lagi? Atau mungkin keluh kesahnya di dalam menghadapi kuliah online seperti itu? Adakah dosen-dosen yang mungkin tidak bahkan tidak mengajar seperti itu? Atau nggak bisa ikut kelas online karena nggak ada kuota seperti itu? Kalau kita diskusi nih bang, Iya, iya, silakan aja. Ini sampai maksudnya jam berapa kita diskusi nih? sampai jam 8 nih bang, ntar lagi nih bang. Oke, ya siap. Jam aja. Maklum lah. Iya sih. Nanti kita bisa lanjut lagi toh. Oke betul bang. Yang Kalau ya, dari jadi saya juga berpesan agar juga mahasiswa tidak melupakan daya kritisnya. hmm, Ya, kayak tadi misalnya sekarang kan juga banyak tuh bantuan-bantuan ke masyarakat yang dari dana pemerintah itu tepat sasaran atau tidak kan itu ya. Dengan adanya COVID ini jangan sampai lah bagi teman-teman aktivis ini yang tadi jadi kendor gitu loh. oke Ya, nih bang. selain tadi untuk diri kita sendiri juga untuk masyarakat juga kita harus juga memberikan perhatian kan begitu. Tapi dengan Oke nih bang. menggunakan Kayaknya kaidah-kaidah aturan COVID. waktu Nah, kita tinggal semenit lagi nih bang. oh iya iya oke. Dari Instagramnya mungkin saya buat kesimpulan aja kali bang ya. Ya silakan. Ya tinggal 1 menit nih. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi malam ini bersama bang kita Pak dosen dari Universitas IPB, Bang Pak Gandhi. Jadi yang pertama itu adalah tentang adaptasi ya. Jadi kita tidak boleh menyerah atau kita akan tertinggal gitu. Jadi kita harus terus beradaptasi karena adanya COVID. Yang kedua nanti adanya payung hukum akan rebudgeting di pemerintah pusat supaya merelokasikan anggaran itu kepada UKT. Dan yang ketiga tadi tentang provider banknya supaya rata dari pulau Sumatera sampai pulau Papua seperti itu bang ya. Betul. Oke. Tinggal 27 5 detik lagi bang. Ada yang mau disampaikan lagi bang?
Ya, saya berharap mahasiswa, seluruh teman-teman aktivis mahasiswa tetap semangat, mau belajar, dan jangan lupa tetap mengadvokasi masyarakat, ya kan? Karena kemewahan bagi seorang mahasiswa dan pemuda itulah karena itu kan. Kita harus mau memperhatikan orang lain seperti itu. Dan COVID bukan menjadi Oh, alasan kita untuk tidak menjadi kritis terhadap pemerintah dan